Di kesempatan kali ini aku akan merangkum videonya Alex, di mana dia menjelaskan alasan-alasan kenapa dia menjadi ateis. Dan sebelum masuk ke videonya, aku akan ngenalin dulu teman-teman dengan dua istilah supaya bisa lanjut ke pembahasannya, supaya enak nantinya, yaitu naturalism dengan theism. Marilah kita definisikan naturalism itu sebagai pandangan bahwa alam semesta dan segala isinya itu dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam dan fenomena alamiah tanpa perlu melibatkan entitas-entitas supernatural. Sedangkan theism itu adalah kepercayaan bahwa ada entitas ilahiyah atau Tuhan yang aktif terlibat dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Alex mengklaim bahwa worldview naturalism itu tuh lebih bisa menjelaskan 3 fakta yang ada di semesta kita gitu loh. Apa aja sih 3 ini? Yaitu ketersembunyian Tuhan, yang kedua geographical predictability of religious belief, nanti aku bakal jelasin itu apaan, dan ketiga itu adalah masalah penderitaan. Jadi apa aja sih 3 argumen itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan ngomongin dulu tentang ketersembunyian Tuhan. Kalau di Bible kita punya ayat, kayak dalam Mazmur, yang mengungkapkan bahwa betapa susahnya kita lepas dari Tuhan gitu ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tetapi di kehidupan nyata, itu ada kelompok-kelompok manusia yang susah banget untuk menemukan Tuhan, yang mencari tapi nggak menemukan. Nah, fenomena ini dikenal dengan nama problem of divine hiddenness. Jika Tuhan itu ada, kenapa ia tersembunyi? Theism itu harus mampu untuk menjelaskan apa yang disebut oleh Schellenberg sebagai non-resistant non-belief. Nah, aku bakal jelasin lagi uh, 2 istilah baru ya untuk teman-teman. Tenang aja, nggak bakal banyak kok. Ini cuma 2 lagi. Teman-teman mesti kenalan dengan apa yang disebut dengan resistant non-belief dan non-resistant non-belief. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Resistant non-belief itu adalah orang yang tidak meyakini Tuhan karena dia tuh secara aktif melawan dan menahan. Orang kayak gini itu tuh banyak ya. Ada beberapa orang yang ditanya, kalau misalkan Tuhan itu ada, mau nggak kamu menyembah dia gitu? Dan banyak banget yang menjawab nggak mau. Mereka menolak. Meskipun udah dipastikan bahwa Tuhan tuh ada gitu. Jadi, resistant non-belief itu adalah ateis yang bahkan ketika bukti Tuhan sudah nampak, sudah betul-betul jelas gitu, mereka tuh tetap akan nolak. Mereka tetap akan nggak mau menyembah Tuhan gitu. Lalu yang kedua, kita akan kenalan dengan non-resistant non-belief. Ini adalah orang yang tidak meyakini Tuhan. Bukan karena perlawanan, bukan karena kesombongan, bukan karena dia menahan dirinya untuk tidak meyakini Tuhan ya, bukan karena itu. Tetapi karena emang nggak ada yang bisa membuat dia yakin gitu loh. Bahkan dia itu mau nerima Tuhan, mau banget percaya sama Tuhan, tetapi gak ada yang bisa membuat dia yakin. Seberapa keras mencari, tetap gak ada jawaban. Nah, problem of hiddenness, balik lagi ke yang tadi ya. Problem of hiddenness itu bisa ditulis kayak gini kawan-kawan. Premise 1. If there is a God, he is perfectly loving. Premis kedua, jika Tuhan yang Maha Kasih itu ada, maka non-resistant non-belief itu nggak akan muncul. Premise 3. Non-resistant non-belief does occur. Therefore, no perfectly loving God exists. Therefore, there is no God. Tuhan yang Maha Kasih jelas tidak akan menolak kehendak dari manusia yang mau mengenalnya gitu loh. Jika ada orang yang betul-betul non-resistant dan terbuka hatinya pada Tuhan, kita harusnya berekspektasi bahwa mereka akan mendapatkannya, ya kan? Makanya Schellenberg itu bilang kalau jika aja Tuhan itu ada, maka non-resistant non-belief itu nggak bakal ada. Pertanyaannya sekarang adalah simple. Ada nggak sih non-resistant non-belief itu? Dan Alex bilang, well, nice to meet you. Dia merasa bahwa dia adalah non-resistant non-belief. Dia dulu emang pernah bilang kalau bahkan ketika Tuhan Kristen betul-betul terbukti ada, dia tuh nggak bakal mau menyembah Tuhan itu. Tapi dia belajar kalau ya itu sangat irrasional dan dia sekarang tampil sebagai non-resistant non-belief. Dia mau menerima Tuhan, ya tapi dia nggak bisa. Dia udah mencoba mencari dan dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Jadi ketika baca ayat dalam Mazmur tadi, dia tuh merasa iri. Dia cuman ada kekecewaan yang dia rasakan gitu loh.
Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Well, dia bertanya, kemana aku harus mendapatkannya? Dia pergi ke sekolah Katolik untuk belajar filsafat dan teologi. Dia engage dengan arguments for theism, semacam contingency argument, fine-tuning argument, argumen dari matematika, irreducible complexity, kebangkitan Yesus, dan lain-lain gitu loh. Dia selalu mengadakan dialog dengan teman-temannya yang religius di gereja dengan harapan bisa merasakan keberadaan ilahiyah. Dia membaca Athanasius dan Anselmus. Dia membaca C.S. Lewis. Dia juga I looked at religious experience in William James. So I've looked in the modern works of people like Ed Feser and Bill Craig and Michael Murray and Richard Swinburne and Alvin Plantinga. I've looked in poetry. I've looked in the Psalms. I've looked in Job. I've looked in Ecclesiastes. I've looked in Dostoevsky. I read C.S. Lewis. I listened to worship music. I prayed. I studied the gospel. I even got an actual degree in theology from a university. And nothing, not once, not nearly, not ever, not even briefly have I experienced anything that speaks to the existence of a God. Lalu sekarang kita ada pertanyaan. Bagaimana model theism itu mampu menjelaskan fenomena ini? Bukankah naturalism adalah penjelasan terbaik untuk fenomena yang kita saksikan hari ini? 2. Geographical predictability of religious belief. You'll remember that my second fact that I said that I would bring up is the geographical predictability of religious belief. Bukan hanya theism itu mesti menjelaskan fakta keberadaan non-resistant non-belief, tapi theism juga mesti menjelaskan fakta bahwa keyakinan di seputaran dunia itu berbeda-beda. Maka artinya apa? Jika theism itu benar, dalam kasus ini anggap aja Kristen itu agama yang benar ya. Maka tempat di mana kamu dilahirkan itu adalah indikator yang bisa kita andalkan dari seberapa besar kemungkinannya kamu diselamatkan. Saya ulangi lagi ya, tempat di mana kamu dilahirkan, yang mana itu bukan pilihan kamu, yang mana itu serampangan, itu adalah indikator yang bisa diandalkan dari seberapa besar kemungkinannya kamu diselamatkan. Aku kemarin diskusi sama Darren ya, dan aku mempertanyakan ini juga sama dia gitu. Buat kamu, ini adil nggak sih Ryan? Dan Darren menjawab, ya ini adil. Kenapa adil ya? Karena kita punya pilihan. Kita punya pilihan yang sama selama hidup gitu loh. Tapi yang aku permasalahkan itu bukan apakah kita punya pilihan atau enggak selama hidup gitu loh. Yes, kita punya pilihan yang sama. Kita bisa memilih Kristen, kita punya pilihan Islam, kita punya pilihan yang lain gitu. Tapi yang aku permasalahkan itu adalah kecenderungan untuk memilih itu. Kecenderungan untuk memilih apa yang kita pilih. Dan itu nggak sama. Kecenderungan itu dibentuk oleh hal-hal yang enggak kita pilih. Misal kita punya dua anak nih. Yang satu anak Indonesia, yang satu anak Amerika. Bayangin bahwa dua anak ini tumbuh sampai let's say usia 15 lah ya. Dan ketika di usia 15, mereka berdua meninggal. Anak Indonesia, karena dia lahir di keluarga Islam, maka dia akan cenderung memilih Islam ketimbang Kristen. Anak Amerika, karena dia lahir di orang tua Kristiani, maka dia akan cenderung untuk memilih agama Kristen. Sekarang, mari asumsikan bahwa agama Kristen adalah agama yang benar ketimbang Islam. Aku nggak mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang lebih benar ketimbang Islam ya. Aku katakan, mari asumsikan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar, dan Islam adalah agama yang salah. Dari kasus ini, buat aku ini nggak adil. Meskipun Darren atau kalian siapapun bilang bahwa ya ini adil karena kita punya pilihan. Si teenager yang berusia 15 tahun ini ketika mati, ketika meninggal, itu sama-sama punya pilihan. Entah mereka mau memilih Islam atau mereka mau memilih Kristen. Tapi buat aku ini nggak adil. Karena kedua anak ini mempunyai kecenderungan yang berbeda untuk memilih Islam atau Kristen. Anak yang lahir di Amerika ya tentunya akan lebih besar kemungkinannya dia memilih Kristen. Sedangkan anak yang lahir di Indonesia, yang dilahirkan dari keluarga Islami ya, akan lebih besar kemungkinannya buat dia untuk menolak agama Kristen. Nah, di mana ini keadilannya gitu loh? Theism mesti mampu untuk menjelaskan ini gitu. Ini akan menguatkan poin Alex ya, bahwa tempat di mana kamu dilahirkan itu adalah indikator yang bisa kita andalkan dari seberapa besar kemungkinannya kamu diselamatkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah situasi ini harusnya muncul di dunia di mana Tuhan Maha Kasih dan Maha Kuasa
membimbing kita supaya kita nggak tersesat. Apakah situasi ini harusnya muncul di dalam worldview theism? Buat aku pribadi, kecil kemungkinannya. Mari kita bandingkan dengan naturalism, yang memandang bahwa agama itu emang bervariasi di setiap wilayah. Dan exactly apa yang akan kita temui kalau jika agama itu adalah buatan manusia. Lagi-lagi, naturalism menang di sini melawan theism. Sekarang kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu the problem of suffering. Problem of suffering yang dia angkat itu adalah penderitaan yang tiada artinya, yang meaningless gitu loh. Mungkin emang ada beberapa penderitaan yang berguna ya, atau dibutuhkan untuk mencapai kondisi tertentu. Tetapi keberadaan penderitaan yang tidak bermakna itu kelihatannya tidak kompatibel dengan ide bahwa ada Tuhan yang Maha Kasih dan punya kuasa untuk mencegah itu. Alex sebenarnya bahas tentang jenis penderitaan yang sangat remeh dan meaningless ya. Tapi aku akan skip bagian itu ya, karena itu nggak sanggup. Jadi aku akan skip. Dia itu nge-mention penderitaan hewan. Apapun teodisi yang mampu menjelaskan penderitaan manusia, kelihatannya akan susah untuk menjelaskan penderitaan yang dialami oleh hewan lain. Hewan nggak bebas seperti kita, maka jawaban kehendak bebas itu nggak berlaku untuk hewan. Jadi kalau misalkan dikatakan, kenapa ada banyak banget penderitaan di dunia, lalu dijawab bahwa, oh itu adalah kehendak bebas manusia, manusia bebas untuk memilih kejahatan atau memilih kebaikan. Maka kejahatan dan penderitaan itu disebabkan oleh manusia. Nah, argumen seperti itu nggak bakal bisa menjelaskan penderitaan yang dialami oleh hewan. Karena hewan itu nggak sebebas kita. Lalu soul-making theodicy itu kelihatannya juga tentunya ya nggak berlaku untuk penderitaan hewan ya. Namun memang penderitaan mereka itu betul-betul gede banget teman-teman. Penderitaan mereka termasuk predation, penyakit, kelaparan, dan ketakutan. Bayangin sebuah rusa yang kakinya terkena pohon yang jatuh, lalu dia sekarat. Dengan perasaan lapar, kebingungan, terjebak gak bisa ngapa-ngapain, dan yang bisa dia lakukan cuman menunggu mati. Apa makna yang bisa diambil dari kejadian itu? Balik lagi, mana worldview yang lebih bisa menjelaskan fenomena penderitaan ini? Apakah theism, bahwa ada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang mengatur ini semua, yang mengatur penderitaan ini, atau naturalism? Oke, teman-teman, makasih udah menonton video aku, dan ya, selamat malam.